Bagaimana cara menghafal Al-Quran sambil menjaga ketertiban? Itu kan cukup sulit ya Ustazah. Sebelum konsep hafalan, sebelum kita menghafal Al-Quran, itu yang harus difahami, yang harus dikuasai bagi saya adalah bacaan Al-Qurannya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menghafal Al-Quran itu baiknya adalah memahami tajwid, memahami bacaan Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan hak-hak hurufnya dan hukum-hukum hurufnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Quran, kembali lagi di sesi Bincang Qurani. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat Masya Allah, yaitu beliau Ustazah Laili. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pripun kabarin jenengan Ustazah? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Kesibukan jenengan akhir-akhir ini apa Ustazah? Kalau kesibukan saya setiap harinya saya mengajar di SD Islam Al-Wafa, pagi sampai siang, kemudian sore sampai malam. Biasanya kalau di luar bulan Ramadan saya mengajar Al-Quran. Masya Allah. Ya. Baik, bagi Gawagis dan Nawaning pasti sudah tidak asing dengan beliau, yaitu Ustazah Laili. Izinkan saya menceritakan sedikit biodata tentang beliau karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, langsung saja. Nama beliau yaitu Ustazah Laili Rizky Amalia SS ya? SS. Beliau pengurus divisi Qiraah periode 2008 sampai 2009. Beliau aktif di bidang MTQ mulai dari anak-anak sampai sekarang. Iya, betul sekali. Masya Allah. Ya, baik Gus Ning, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai menghafal Al-Quran dengan tartil. Langsung saja ke pertanyaannya ya Ustazah. Silakan. Bagaimana cara menghafal Al-Quran sambil menjaga ketertilan? Itu kan cukup sulit ya Ustazah bagi para penghafal, apalagi kayak saya itu menjaga lagu itu sulit sekali, kadang cepat, kadang lambat. Itu pripun Ustazah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebelum konsep hafalan, sebelum kita menghafal Al-Quran, itu yang harus difahami, yang harus dikuasai bagi saya adalah bacaan Al-Qurannya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menghafal Al-Quran itu baiknya adalah memahami tajwid, memahami bacaan Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan hak-hak hurufnya dan hukum-hukum hurufnya. Tujuannya apa? Agar supaya hafalan yang ayat-ayat yang kita hafal itu sudah sesuai bacaannya. Artinya kalau misalnya bacaannya salah itu kan tidak baik ya. Apalagi kalau sampai merubah makna seperti itu. Jadi bagi saya sangat-sangat penting sekali sebelum menghafal Al-Quran harus tahsin dulu bacaannya. Dipastikan dulu bacaannya betul sesuai dengan tajwid dan fasahahnya. Begitu. Nah, banyak nih Ustazah tantangan bagi para hafidh-hafidhoh ketika menghafal Al-Quran. Nah, itu bagaimana cara menurut Ustazah mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Tantangan seperti apa itu? Seperti lingkungan, kadang mempunyai teman kayak, oh teman saya nongki nih, saya mau ikut gitu. Terus kadang tugas kuliah, apalagi tugasku masih banyak nih, belum dikerjakan. Nah, itu kan mengurangi kesempatan kita buat membuat hafalan baru, ngoten. Iya, kalau boleh sedikit bercerita. Ya. Sebetulnya saya ini memang dari kecil dibesarkan bersama Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan saya untuk dibesarkan bersama orang tua yang mengenalkan saya dengan Al-Quran. Ya. Saya dari kecil diajak mengajar kemana-mana, mengajar Al-Quran sama abah saya. Kemudian selain diajak mengajar, sedikit besar saya udah bisa mengaji. Kemudian saya diajari
seni membaca Al-Quran yang kita kenal dengan qiraah itu tadi. Saya ikut, saya menirukan, ada event lomba MTQ, saya diikutkan. Dari kecil saya diikutkan MTQ, didampingi oleh ayah sama ibu, abah sama ibu. Alhamdulillah, dari situ saya merasa bersama Al-Quran itu tidak ada paksaan. Masya Allah. Artinya cinta ya, sudah namanya sudah cinta, jiwanya itu sudah nggak enak kalau tanpa Al-Quran. Ya, saya itu sangat-sangat bersyukur, sangat berterima kasih sama Allah Subhanahu wa taala sudah dikenalkan, sudah dibesarkan bersama Al-Quran. Hingga sampai saat ini pun, dan memang orang tua saya itu selalu ngendikan ya, selalu menasehati saya bahwa jangan sampai kehidupanmu itu jauh dari Al-Quran. Jadi sesibuk apapun kamu, sepadat apapun aktivitasmu, jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Gitu ya. Memang itu. Jadi saya lebih pada seni membaca Al-Quran ya. Kebetulan ayah sama ibu saya sudah almarhumah pangestanipun. Jadi kemudian saya masuk ke UIN ini. Masuk ke UIN ini dikenalkan dengan yang namanya HTQ. Kalau dulu memang saya tidak disarankan untuk menghafal Al-Quran. Hanya membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan dikenalkan dengan seni membaca Al-Quran atau qiraah itu tadi. Sampai saya besar, sampai saya punya anak pun orang tua saya masih mendampingi begitu. Artinya begitu besar sekali support orang tua saya terhadap Al-Quran untuk anak-anaknya, yang saya harus syukuri. Dan alhamdulillah ketika masuk UIN, saya kenal yang namanya organisasi Jamiatul Qur'an wal Hufaz ya. Sekarang sudah menjadi HTQ. Nah, disitulah saya mengenal menghafal Al-Quran. Bisa jadi karena saya sudah cinta dengan Al-Quran, sudah suka ya bersama Al-Quran, maka saya menjadi tertarik. Saya ingin menjadi hafidh-hafidhah seperti teman-teman yang sudah khatam gitu ya. Akhirnya saya masuklah HTQ. Alhamdulillah di wasilah ini saya bisa belajar untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Ya. Tantangannya memang kalau kita sudah berkomitmen untuk menghafal, ya memang ada waktu khusus yang harus kita sediakan. Jadi memang berbeda dengan teman-teman kita yang tidak berkomitmen untuk menghafal Al-Quran. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama komitmen, yang kedua kita mencari komunitas yang satu frekuensi agar supaya bisa saling menyemangati begitu. Nah, Masya Allah sekali ya. Beliau dilahirkan, dibesarkan oleh keluarga yang alhamdulillahnya para penjaga Al-Quran semua. Nah, selanjutnya Ustazah, tips and trick nih bagi para hafidh-hafidh dalam murojaah sambil menjaga ketertilan itu sulit atau mudah Ustazah? Baik, tips dan trik untuk hafidh-hafidhah untuk ziyadah atau murojaah dengan tartil begitu ya. Kalau dari saya tipsnya coba membaca tartilnya tuh pakai irama. Iya. Dalam seni membaca Al-Quran itu ada dikenal 7 irama. Ada 7 irama. Ya tidak perlu semuanya ya. Mungkin setiap kali murojaah seperti yang kita dengarkan barusan ini kan satu kali duduk ada 2 irama. Ya. Kemudian sehingga kita tidak jenuh gitu maksudnya. Kalau kita tartil, membaca dengan tartil, dengan tajwid, dengan irama, itu insya Allah kalau pengalaman saya ya, itu untuk menghilangkan ngantuk, untuk menghilangkan kejenuhan ya. Yang kedua, biasanya kan kadang kalau kita murojaah dalam waktu yang lama itu jenuh ya. Selain pakai irama itu tadi biasanya saya itu berpindah tempat. Berpindah tempat. Misalnya di sini sudah ngantuk ya atau sudah jenuh ya, saya cari tempat yang lain, saya cari suasana yang lain gitu ya, atau mungkin saya sambil berdiri sambil jalan misalnya begitu. Jadi yang misalnya target kita 1 juz, kalau misalnya kita nggak punya trik-trik yang menurut kita itu mengalihkan kejenuhan, maka ya nggak selesai itu murojaah. Target murojaah setiap harinya begitu ya. Betul. Kalau saya begitu. Iya. Sekarang mumpung di bulan Ramadan ya Ustazah, timbul beberapa pertanyaan. Apakah
menghatamkan Al-Quran, tapi bacaan Al-Qurannya itu tergesa-gesa atau tanpa memperhatikan tajwidnya, atau hatam tidak menghatamkan Al-Quran, tapi memperhatikan tajwid. Kalau diberikan dua pilihan itu, Iya. saya punya opsi sendiri. Iya. Kalau opsi saya hatam tapi dengan bacaan yang bagus begitu. Masya Allah, Jadi kalau prinsip saya tidak cepet-cepetan atau tidak banyak-banyakan hafalan. Saya mengutamakan bacaan dulu. Masya Allah. Saya mengutamakan bacaan dulu karena ya sangat penting sekali, karena kalau bacaan salah fatal akibatnya, merubah makna dan sebagainya ya. Jadi kalau prinsip saya harus bacaannya dulu diutamakan, dibaguskan. Nah, baru kita kejar hafalan. Syukur-syukur kalau kita bisa dapat dua-duanya. Masya Allah. Bacaannya bagus, hafalan juga cepat dan lancar kan begitu. Iya. Itu harapan kita semua ya. Harapan kita semua. Ya, itu udah kalau dari saya. Terus dari berbagai lagu ya Ustazah, apa perbedaan tartil dengan mujawad? Perbedaan yang sangat mencolok antara tartil dan mujawad itu sebenarnya letaknya pada tempo. Tempo, iya. Letaknya pada tempo. Kalau tartil itu dia temponya agak sedikit cepat. Kemudian kalau mujawad itu pelan. Pelan. Ya. Nah, sebagai orang awam kan semua lagu itu dinamakan dengan kiroah. Padahal semua lagu itu ada tartil, ada mujawad. Nah, dari saya sendiri juga masih bingung mana yang tartil, mana yang mujawad gitu. Mungkin dari Ustadzah bisa mencontohkan sedikit tentang tartil, lagu tartil. Iya. Tadi saya bilang di tempo ya, Iya. di tempo ya, tempo pelan seperti kita baca. Sebenarnya tingkatan kecepatan bacaan itu tuh ada beberapa tingkatan bacaan. Tingkatan bacaan tartil itu tadi ada beberapa tingkatan ya, cuman kita pilih yang sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Tartil. Ya. Kalau misalnya tilawah atau qiraah yang kita kenal biasanya itu lebih pelan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya. Kemudian memang kalau kita membaca dengan tartil itu bisa mempraktekkan dengan 7 nagom ya, dengan 7 nagom atau 7 irama yang biasanya kita bawakan di qiraah. Ya. Namun kalau di tartil itu kebanyakan nada yang kita pakai. Jadi beda ya, irama sama nada. Oh, beda. Irama sama nada. Tingkatan nada. Oh iya. Nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Nah, kalau tartil kebanyakan hanya memakai nada sedang, kebanyakannya mayoritas. Tapi ada juga yang memakai tingkatan nada tinggi. Sama. Contoh misal kita mau mempraktekkan tartil dengan irama nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu contoh irama nahawan. Nahawannya Syekh Bisari Rashid. Ya. Tapi kalau biasa kita Indonesia pakai, biasa kalau di beberapa majelis yang kita ikuti, yang kami ikuti itu biasanya pakai yang Syekh ini apa? Siapa ya? Yang di MK itu. Saya kalau lupa. Hampir sama. Jadi nahawan, jadi irama nahawan itu variasi ya. Variasinya banyak. Jadi tidak boleh misal nahawan harus seperti ini. Tidak. Jadi ada patokannya. Ada patokannya, namun tinggal pengembangannya. Ya, jadi kalau mudahnya di Indonesia, kalau saya ajarkan ke anak-anak itu pakai nada yang pertama adalah naik, nada yang kedua miring, nada yang ketiga turun. Ya, paham ya? Kita udah pernah pelajari ya di. Ya, kalau nada tinggi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita surat Ad-Duha ya. Iya. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Masya Allah. Gitu ya. Jadi memang kalau kita mau menikmati bacaan dengan tartil, insya Allah nyaman. Iya. Ya, Waduh, jadi memang buatan. iya. Kalau saya pribadi merasakan saya dalam membaca Al-Quran itu harus dinikmati ya. Kalau saya membaca dengan tartil, dengan tempo yang tidak terlalu cepat, itu rasanya lebih bisa menikmati bacaan. Apalagi lebih-lebih kalau kita bisa menghayati maknanya, itu luar biasa ya. Jadi saya ya harus menikmati memang bacaan itu. Dan dengan membaca tartil dengan irama yang bermacam-macam itu sangat-sangat membantu konsentrasi ya. Insya Allah sangat lebih membantu konsentrasi kita untuk murojaah, untuk menghafal, untuk ziyadah, agar supaya bisa mempunyai hafalan yang lebih bagus. Masya Allah. Memang terkadang kalau tempo kita terlalu pelan, ada ngantuknya ada. Iya. Kita ubah aja, kita percepat lagi sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tempo yang cepat sebenarnya boleh, namun jangan sampai meninggalkan kaidah tajwid. Betul sekali. Iya. Tadi yang barusan tadi Bismillahirrahmanirrahim tadi itu namanya lagu Ros. Ya. Kalau Ad-Duha tadi Nahwan. Nggih. Udah. Ya. Baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari tema pada hari ini bahwa tartil merupakan seni untuk memperindah bacaan Al-Quran. Tujuan tartil sendiri untuk memperindah, untuk meningkatkan kualitas bacaan dan tajwid. Ya. Nah, pesan-kesan dari Ustadzah buat para pemirsa nih. Baik Neng, pesan-pesan saya singkat saja. Ini nggak tahu singkat apa enggak ya. Yang pertama ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa sesibuk apapun, sepadat apapun jadwalnya ya, jangan sampai tinggalkan Al-Quran. Sempatkan untuk membaca Al-Quran. Jadi jangan jadikan Al-Quran itu butuh kita, enggak, tapi kita yang butuh Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu seperti pada surah Yunus ya ayat 57 kalau tidak salah, bahwa Al-Quran, bacaan Al-Quran adalah menjadi syifa'ul lima fis sudur, karena menjadi obat dalam hati kita. Insya Allah dalam menjalankan aktivitas itu diberi kelancaran ya, kelancaran, kemudahan dan keberkahan ya. Jadi sudah tidak ada galau-galau lagi sudah ya kalau anak muda ya. Jadi kalau sedih, bosen, galau itu baca Quran aja. Masya Allah. Nah, itu buat para pemirsa nih yang lihat. Gitu ya. Sampun. Okay. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini menjadi pedoman dan inspirasi bagi kalian semua untuk lebih semangat, terutama di bulan Ramadan ini, lebih semangat dalam menjalankan ibadah Ramadannya. Okay. Dari saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.